Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Cipta, mahasiswa dari Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Universitas Puan Tri Manggalatung, Prodi D3 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek sosial budaya pada anak prasekolah. Apa sih anak prasekolah itu? Anak prasekolah adalah mereka yang berusia antara 3 sampai 6 tahun. Menurut Brickell dan Snowman 1993, mereka biasanya mengikuti program prasekolah, sedangkan di Indonesia umumnya mereka mengikuti program tempat penitipan anak 3 bulan sampai 5 tahun dan kelompok bermain di usia 3 tahun. Yang selanjutnya adalah mitos yang sering terjadi pada anak prasekolah yang dipercayai di masyarakat sekitar dan sering dikait-kaitkan dengan yang pertama ada jika anak mengalami demam, diare, dan rewel itu karena masyarakat sering mengaitkan bahwa anak ingin tumbuh gigi, ingin tumbuh tinggi, ingin pintar berjalan, dan lain sebagainya. Kedua, masyarakat percaya bahwa jika gigi anak yang tumbuh duluan, maka kemampuan anak untuk berjalan itu lambat, dan sebaliknya, jika kemampuan anak cepat berjalan, maka gigi yang akan tumbuh lebih lambat. Yang ketiga, anak dilarang memakan makanan manis karena dapat menyebabkan gigi berlubang, padahal hal itu kayak hanya asam lah yang dapat menyebabkan gigi berlubang. Kenapa bisa ada asam? Karena jika zat gula atau glukosa menetap dalam gigi itu akan berubah menjadi asam dan akan membuat gigi berlubang. 4. Bawang dapat menurunkan panas pada anak, dan faktanya benar karena bawang mengandung dapat menguap panas yang dapat menurunkan panas pada anak. Dan yang kelima, jika anak demam tinggi, maka orang tua masih kental kepercayaan dan mengibas sapu ijuk ke muka anak. Yang keenam, anak kecil dilarang keluar saat maghrib dan orang tua biasa menakut-nakuti anaknya. Hal ini disebabkan karena sebenarnya hal ini orang tua yang lakukan agar anak tidak masuk angin dan terkena sakit. Jika rambut anak basah dapat menyebabkan anak sakit, padahal riset membuktikan pernah ada penelitian itu tergantung dari kekebalan tubuh anak tersebut. Jika kekebalan tubuh anak tersebut rendah, maka dia akan sakit, tapi jika kekebalan tubuh anak itu kuat, maka anak itu akan baik-baik saja, tapi akan lebih baiknya untuk mencegah, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Dan yang selanjutnya adalah anak harus makan banyak dan minum banyak saat sakit. Hal ini sangat diperlukan karena keseimbangan cairan pada tubuh sangat dibutuhkan untuk menyeimbangkan kesehatan tubuh anak. Kehilangan yang selanjutnya, anak kehilangan 75% cairan dalam panas pada tubuhnya. Itulah mengapa anak kecil harus ditutupi kepalanya saat baru lahir karena sangat dingin. Hal ini benar karena prestasi kepala bayi lebih lemah daripada tubuhnya. Sekian yang sempat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. See you. Yaitu perlindungan anak. Bila anak sudah hadir di dalam lingkungan, maka hal yang pertama perlu diperhatikan yaitu mengedepankan hak asasi anak di lingkungan keluarga, masyarakat, dan negara. Pentingnya perlindungan hak asasi anak yaitu karena anak telah menjadi subjek hukum utama perlindungan secara luas. Semua anak berhak menikmati seluruh hak yang tercantum dalam deklarasi. Yang kedua yaitu mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang menjamin oleh hukum dan sarana yang ditentukan. Dengan demikian, secara jasmani, mental, akhlak, rohani, dan sosial mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat.
Yang ketiga yaitu sejak lahir anak harus memiliki nama dan kebangsaan. Yang keempat, anak-anak harus mendapat jaminan, anak-anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi, dan pelayanan kesehatan. Yang kelima yaitu anak-anak yang cacat tubuh dan mental atau harus yang berkondisi sosial lemah akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus. Yang keenam, anak-anak memerlukan kasih sayang dan pengertian. Anak-anak usia di bawah 5 tahun dilarang terpisah dari ibunya. Yang ketujuh, berhak mendapat pendidikan gratis sekurang-kurangnya di tingkat pendidikan dasar. Yang kedelapan, dalam keadaan apapun perlu didahului menerima pertolongan dan perlindungan. Yang kesembilan yaitu dilindungi dari segala bentuk penyia-nyiaan, kekejaman, dan penindasan termasuk dalam bentuk perdagangan. 10 yaitu dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi rasial, agama, maupun lainnya. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resmi Julita Putri dari kelompok 1. Saya di sini kami akan penyuluhan materi aspek budaya dasar pada anak prasekolah. Bagian materi akan saya lanjutkan yaitu masalah-masalah sosial budaya terkait pendidikan anak prasekolah. Nah, adapun contoh-contohnya seperti makanan dan pola makan. Sebagai orang tua diharapkan cerdas dan cermat dalam memberikan makanan-makanan instan. Tapi bisa diperhatikan jika anak membeli makanan-makanan yang instan atau jajan bersama temannya, perlu kita lihat apakah kadaluarsa bisa juga menyebabkan anak keracunan. Ya, di sini kita banyak melihat ibu-ibu yang anaknya sedang bermain lalu dipaksa untuk makan atau memarahi anak. Tapi alangkah baiknya bila anak dengan cara memberikan sambil bermain. Tapi ada juga dampak negatifnya, bisa mempersulit orang tua atau pengasuh anak jika terusan makan sambil bermain. Yang kedua itu ada asupan gizi. Fase anak pertumbuhan dan perkembangan, pentingnya makan yang bergizi kepada anak bagi pertumbuhan fisik. Beberapa kasus yang selalu saya dengarkan bahwa ada beberapa banyak anak yang tidak menyukai makanan sehat, misalnya sayur-sayuran. Masalah ini bisa dimulakan sewaktu kecil dengan menyampurkan buburnya dengan sayur-sayuran dan supaya terbiasa bisa merasakan sayur-sayuran sejak dini. Selanjutnya pertumbuhan dan perkembangan anak. Bagi orang tua harus memperhatikan pertumbuhan anaknya seperti berat badannya dan tingginya. Perkembangan ini bisa dicermati sebagai analisis kesehatan fisik anak. Kemudian pada mental anak. Nah, mental anak juga diperhatikan, tenaga kesehatan perlu memberikan arahan kepada orang tua anak. Selanjutnya yang terakhir itu ada demam gamas. Kini anak zaman sekarang sangat mudah mengetahui ponsel sampai melupakan makanan. Karena itu orang tua harus mengatur pola hidup anak di usia sejak dini. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.